Story Nema, mental sehat. Seperti biasa, buat yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Kali ini, Nema mau ngelanjutin drama Korea Request and Balsamer yang berjudul Clash of Lies Part 7. Buat yang belum nonton part sebelumnya, bisa cek linknya di kolom deskripsi ya permen. Buat Balsamers yang requestnya belum diturutin, sing sabar ya permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. 거기서! 그날 나한테 대체 누구한테서 그렇게 벗어나고 싶어 했는지 가자. 말해. Ngelanjutin part kemarin, kita pun dibawa balik ke beberapa menit sebelumnya. Saat itu, Hansu terus nanyain gimana keadaan Suah ke Okiwan. Namun, Okiwan kayak nggak peduli gitu, men. Dan di saat Hansu ngerasa kesakitan di bagian dadanya, Okiwan tiba-tiba ngeluarin pistol kayak mau nembak Hansu dari belakang gitu, men. Dan begitu Okiwan mau narik pelatuk, si kampret Bomjin mendadak muncul terus ngehalangin niat Okiwan. Bomjin ngedeketin Okiwan sambil ngebisikin kalau dia tahu bahwa Okiwan lah yang ngebunuh Lee Tae-sok. 이재석처럼 죽이면 끝날 줄 알았어요? 쓸데없는 짓 하지 말고 돌아가요. 여긴 내가 정리할 테니까. 부탁드릴게요. Lalu, ngelihat Bomjin yang pura-pura memohon ke dia buat pergi, Okiwan seketika dibikin ngeri sama tabiat nih bocah, men. Sampai akhirnya, dia pun milih buat nyerahin masalah ini ke Bomjin. 그래. Begitu Okiwan udah cabut, Bomjin nyoba buat mengadu-adu mental Hansu, men. Dia ngasih tahu kalau Suah udah meninggoy. Ngeliat Hansu yang sedang kesakitan, Bomjin malah mengsugesti pikiran Hansu biar dia benci sama Muyok. Makanya pas Muyok nyampe di tempat itu, Hansu langsung ngusir Muyok dan udah berpihak sama Bomjin. 아까 내가 했던 말 꼭 기억해. 수아는 너만 지킬 수 있어. Di dalam mobil, Okiwan laporan ke Yu Yangki lewat telepon kalau dia gagal ngeberesin Hansu. Tapi Yu Yangki ngejawab dengan santuy kalau emang dari awal dia nggak pernah nyuruh Okiwan ngelakuin itu. Tentu aja, Okiwan pun minta maaf dan berencana mau ngasih tahu soal Bomjin tadi. Namun karena ragu, dia pun mengurungkan niatnya, men. Di sisi lain, Soyeon sama Wonsuk datang ke rumah sakit nih ceritanya. Habis ngasih tahu kalau mereka dilarang ngejenguk Hansu, Muyok minta salinan rekaman CCTV rumah sakit ke Wonsuk. Wonsuk yang udah nyiapin sebelumnya pun nunjukin rekaman itu, mulai dari kejadian Okiwan ngajak Hansu, kedatangan Bomjin, sampai akhirnya Okiwan yang pergi sendirian. Alhasil, Muyok pun nyimpulin kalau Bomjin berhasil ngebujuk Okiwan dan mengatur psikologi Hansu biar dia tetap tutup mulut dalam kasus Suah, men. Lalu kita pun dibawa flashback lagi, di mana Hansu cerita ke Bomjin kalau dia datang ke rumah Suah karena disuruh Lee Tae-sok. Ngedengar itu, Bomjin ngasih tahu Hansu kalau Lee Tae-sok sekarang udah kena karmanya karena dia udah ngakhirin hidupnya sendiri. Bomjin juga ngelanjutin kalau gara-gara tragedi Lee Tae-sok, publik jadi pengen ngelanjutin kasus Suah lagi. Bomjin gak mau kalau nama baik Suah bakal tercemar gara-gara itu. Makanya dia nyuruh Hansu buat ngarang cerita kalau dia ngelihat Lee Tae-sok keluar dari jendela tepat di saat dia masuk ke rumah Suah. Dan dengan berjuta kata-kata penuh hipnotis, Bomjin pun berhasil mencuci otak Hansu, men. Sementara itu, Bomjin yang udah pulang ke rumah langsung dikasih peringatan tuh sama ayahnya. Di sini, dia mendadak keinget kejadian dulu pas murid-murid VIP masih akrab satu sama lain dan Suah juga masih hidup. Di mana dia nangkap sebuah benang merah antara Suah sama ayahnya dari komentar Suah soal lukisan yang dilihatnya sama komentar ayahnya pas ngeliat lukisan bareng Bomjin. 그게 진정한 내 모습이고 그건 더 이상 위장이 아니니까. 그게 진짜 내 모습 아니야? 위장과 실제를 구분할 수 없으면. 수아야. 근데 그건 어떻게? 사실 나도 다른 사람한테 들은 말이라. 아버지겠죠. 쓸데없는 짓 하고 다니는 거.
Besok paginya, reporter mulai rame ngeliput berita soal Suah di depan gedung firma hukum Songha, men. Mereka menduga kalau firma itu ada kong kali kong sama kejaksaan. Ngelihat berita itu, Lee Do-jin langsung stres dong dan nyuruh anak buahnya buat nyerahin surat pengunduran diri ke pengadilan untuk mundur dari kasus Hansu. Sedangkan di kejaksaan, Sang Bae juga kelabakan, men. Dia merintahin pengganti Yungjung untuk mendakwa Hansu apapun yang terjadi. Kalau enggak, jaksa pengganti itu yang harus tanggung jawab. 여론이 무슨 법이야? 똑바로 해. 알았어? 어제 기간제가 학원화까지 찾아왔어. Di sisi lain, Taera ngasih tahu soal Muyok yang curiga sama Bomjin. Cuman dia nutupin kalau saat kejadian Suah, Bomjin lagi nonton sama dia. Walaupun sebenarnya dia tahu kalau Bomjin sempat ninggalin dia pas dia ketiduran. Walaupun sempat ketar-ketir pas dengar kalau Taera tahu dia pergi saat itu, Bomjin tetap masang tampang khawatir, men, saat Taera dapat SMS ancaman. 범진아, 나 이제 어떡해? 내가 지켜줄게. Di ruangan lain, Bujun yang udah tahu kedok Muyok lagi berusaha ngancam dia gitu, men. Namun tentu aja, si pengacara andalan kita ini nggak mau kalah dong. Dia nunjukin bukti-bukti rekaman kalau Bujun udah ngegodain dia selama ini. Otomatis, posisi berbalik. Abis ini, Muyok jadi makin bebas nih ngajar di kelasnya. Bahkan Muyok masih sempat-sempatnya loh ngeledekin Bujun. Abis dari situ, Muyok nyoba nyari info lebih lanjut soal kasus Suah di ruang fotografi. Sampai gak lama, Gyun masuk dan langsung nyerocosin Muyok tuh yang sembarangan masuk ruang fotografi. Tapi di sini Muyok bodoh amat dan malah ngelihat berita soal sidang kasus Suah. Di mana Hansu udah narik pernyataannya dan malah ngasih kesaksian palsu kalau dia sempat ngelihat Lee Tae-sok di TKP. Ngelihat berita itu, Gyun jadi gedek tuh sama Hansu. Namun anehnya, Muyok malah membisu, men. Seketika dia berpikir apakah ini yang udah direncanain Bomjin. Dia pun langsung cabut ninggalin Gyun tanpa kata, men. Di rumah sakit, Hansu diinterogasi polisi sedangkan Okiwan lagi harap-harap cemas di depan ruangan Hansu. Dan seperti dugaan, Hansu ngaku ke polisi kalau di malam Suah tewas, dia ngaku kalau ngelihat Lee Tae-sok kabur lewat jendela. Dan begitu dapat informasi dari Hansu, polisi itu laporan ke Okiwan. 자살하라고 협박할 이유가 없잖아. 김한수가 유일한 목격자니까 제거하려고 했던 거죠. Sampai gak lama, Muyok nyampe rumah sakit, men. Dia langsung dihadang tuh sama Okiwan. Abis debat kecil-kecilan, dengan senyum penuh kemenangan, Okiwan mempersilahkan Muyok buat nanya langsung ke Hansu tentang kebenarannya. Dan siapa sangka, Hansu bener-bener udah muak sama Muyok. Dia bahkan manggil polisi penjaga buat ngusir Muyok. 김한수! 이제 다시는 내 눈앞에 나타나지 마요. 진짜 죽여버릴 거니까. Begitu udah di luar, lagi-lagi Okiwan ngece Muyok, men. Dia juga pesan ke para perawat agar nggak ngebiarin Muyok ngunjungin Hansu. Walaupun kesel sih sebenarnya, tapi Muyok masih mencoba tenang dan langsung ngehubungin Lee Do-jin, men. Di kantor lamanya, Muyok akhirnya melakukan negosiasi sama Lee Do-jin soal tawarannya tempo hari. Awalnya sih Lee Do-jin nyodorin berkas atau apalah yang harus ditandatangani sama Muyok. Tapi karena Muyok nunjukin sebuah rekaman yang berhubungan sama Lee Tae-sok, Lee Do-jin seketika gemeter, men. Hingga akhirnya Muyok pun berhasil ngedapetin lisensi pengacaranya lagi untuk mengusut tuntas kasus Hansu. 그럼 새롭게 작성해 보시죠. Malamnya, trio penegak keadilan ngumpul nih ceritanya. Muyok yang udah ngedapetin lisensinya lagi minta tolong Soyeon buat ngorek informasi dari Hansu. Soalnya dia udah nggak bisa lagi nemuin Hansu. Dan tentu aja demi murid-muridnya, Soyeon pun menyanggupinya dengan sepenuh hati, men. 알겠어요. Besoknya di halaman sekolah, Bomjin lagi indah-indahan sama Dek Taera nih, men.
dia menghibur Dek Tera yang sedang tenggelam dalam kegalauan. Asik. Ngeliat Tera yang luluh, Bom Jin pun ngajak Tera buat kencan sepulang sekolah. Ya jelas seneng lah Dek Tera. Sampai tiba-tiba Muyok nongol men. Tanpa basa-basi, dia langsung nyuruh Tera buat lebih hati-hati sama Bom Jin. Soalnya Bom Jin jago banget kalau acting. Terjadilah perang dingin di sana. Hingga akhirnya Bom Jin nyeret Tera buat cabut dari situ. 원하는 거. Singkat cerita, Muyok sama Wonsuk pergi nonton ke bioskop nih ceritanya. Bukan buat kencan mahu, tapi Muyok pengen mengsimulasikan cara Bom Jin pergi ke rumah Suah pas lagi nonton sama Tera dulu men. Mulai dari ngitung perkiraan waktu dan jarak dari bioskop ke rumah Suah, naik taksi, ngapain aja di sana, bahkan sampai gimana kemungkinan Bom Jin ngilangin barang buktinya. Dan tepat di saat Wonsuk kebangun gara-gara teriakan penonton, ternyata Muyok udah di sampingnya men. Yang intinya, perhitungan dan dugaan Muyok sebenarnya udah tepat. Cuman tinggal bukti aja yang belum dapet. Soalnya cuman Tera doang yang bisa ngegugurin alibi Bom Jin. Di waktu yang sama, Soyeon ngejenguk Hansu di rumah sakit sambil nunjukin buku diary Suah yang dia dapat dari panti asuhan men. Dengan penuh rasa penasaran, Hansu buru-buru ngebaca tulisan Suah di dalam buku diary itu. Yang pada akhirnya bikin Hansu ini nangis men. Karena Suah sesayang itu ke dia. 나 없이 잘 지낼 수 있을지. Sambil nenangin, Soyeon mulai menggali informasi soal latar belakang Suah sama Hansu. Dan beruntungnya, Hansu akhirnya cerita men. Dimana Suah sebenarnya udah 2 kali dicampakin sama keluarga yang udah ngadopsi dia. Bahkan demi biaya sekolah dan kehidupan sehari-harinya, Suah harus kerja banting tulang dan tinggal di sebuah kos-kosan sempit yang memprihatinkan. Ngedengar itu, hati Soyeon pun miris men. 아르바이트를 하면서 학비를 모았고. 언니! 이거 받아요. 이거 나한테 주는 거야? 네. Di sisi lain, Tera yang lagi santuy jalan ke tempat janjian dia sama Bom Jin, tiba-tiba dikasih balon tuh sama bocil. Dan di balon itu ada secari kertas dari Bom Jin yang nyuruh Tera naik ke atap gedung. Tentu aja, karena romantis dan mau dapat surprise, Tera dengan senang hati pun naik ke atap gedung. Dan siapa sangka, yang Tera dapat bukanlah surprise seperti yang dia bayangin men, melainkan sebuah tragedi. 완전 예뻐. 다행이다. 너랑 한 약속. Kabar meninggalnya Tera ini pun langsung didengar oleh Soyeon dan Muyok. Begitu nyampe di rumah sakit tempat jenazah Tera, Muyok langsung tahu kalau Bom Jin lah pelakunya. Dia langsung ngasih bokem tuh ke bocah psikopat dan sempat terjadi adu mulut di situ. Tapi nggak lama, satpam rumah sakit misahin mereka. Di saat itulah skill acting Bom Jin muncul lagi men. Dia pura-pura jadi anak lugu lagi di depan emaknya, seolah dia cowok penyayang yang ngerasa bersalah atas meninggonya Dek Tera. Sedangkan di luar, Pak Satpam ngasih tahu Muyok kalau Tera mengakhiri hidupnya sendiri dan sempat kirim SMS pamitan tuh ke nomor Bom Jin. Alhasil, dia makin yakin kalau ini semua udah direncanain sama Bom Jin yang gak pengen Tera buka mulut tentang alibinya yang bertepatan saat hari penyerangan Suah. Di waktu yang sama, Bom Jin ngeliatin kedua tangannya sendiri yang udah dia pakai buat ngedorong Tera dari atap, lalu berkata, 이제 전부 끝났어. setan. Besok paginya, Bu Jun ngumpulin semua guru dan petinggi sekolah buat nyuruh mereka nutup-nutupin kasus Tera ini men. Dan kayak biasanya, Soyeon gak bisa diem gitu aja, bahkan langsung ngelawan perintah itu. Namun yang gak disangka-sangka, guru-guru lain juga ikutan ngedukung Soyeon buat ngelawan Bu Jun. Rupanya mereka juga udah muak sama Bu Jun dan ngerasa bersalah sama para murid kalau kayak gini terus-terusan. 이번에 불거진 모든 사태에 대해서는
교문으로 나와주세요. Sementara itu di kelas, para murid naruh banyak hadiah serta catatan penyesalan di atas meja Tera. Ngelihat itu, Gyun masih bertanya-tanya men, apa beneran Tera mengakhirin hidupnya sendiri? Sampai gak lama, Bomjin masuk kelas dan langsung naruh setangkai bunga mawar putih di meja Tera. Dia lalu ngucapin makasih ke semua murid yang udah baik sama Tera. Munafik. Namun gak disangka, Bomjin nyamperin Jerry terus ngeluarin kata-kata yang intinya nyudutin kalau gara-gara ulah Jerry lah Tera sampai ngelakuin hal itu. Alhasil, begitu Bomjin cabut, seisi kelas langsung mulai ngebully Jerry men. Sehabis rapat, Soyeon sama Muyok meluncur ke rumah sakit tempat Hansu dirawat buat ngebujuk dia biar nyeritain kejadian yang sebenarnya. Muyok juga ngasih sebuah kotak sebagai bahan Soyeon ngebujuk Hansu. Dan begitu nyampe rumah sakit, Soyeon langsung masuk ke kamar Hansu sambil nunjukin kotak itu ke dia. Soyeon jujur ngasih tahu kalau semua barang di dalam kotak itu adalah barang yang ditemuin Muyok sebagai barang bukti saat Hansu masih belum sadarkan diri. Nggak dengar itu, tentu aja Hansu ngamuk dan langsung ngebuang kotak itu men. Namun dengan sabar, Soyeon nenangin Hansu dan ngasih waktu ke Hansu agar berpikir dengan kepala dingin sehingga gak lari dari kenyataan. Akhirnya, bujukan Soyeon berhasil men. Hansu mulai melihat satu persatu barang di dalam kotak itu. Muyok sama Soyeon nungguin di ruang tunggu lumayan lama sih. Dan tepat di saat Muyok sama Soyeon cabut karena udah lama nunggu, polisi yang berjaga tiba-tiba manggil mereka dan ngasih tahu kalau Hansu pengen ketemu. Di dalam, Hansu mulai ngobrol serius tuh sama Muyok. Dia juga mastiin ke Muyok kalau bukti-bukti dan cerita Muyok itu benar adanya. Dan begitu Muyok nyeritain semuanya, kalau selama ini Suah udah dimanfaatin banyak sekali berdebah, Hansu terlihat sangat shock men. Tanpa nunggu waktu lama, Muyok langsung ngasih pilihan ke dia. Milih ngelimpahin kesalahan ke Lee Tae-seok biar nama baik Suah kejaga, atau ngehukum semua orang yang udah manfaatin Suah. Seketika, emosi Hansu pun langsung meluap men. 알았게요. 내가 알고 있는 것들. 그러니까 인어공주 동화 이야기를 전달했다는 거지? Di sisi lain, Byung-ho sedang dimintai keterangan sebagai saksi sama Okiwan men. Dia ngaku kalau Lee Tae-seok nyuruh dia ngasihin foto Suah yang sedang koma dan nyampein tentang Putri Duyung ke Hansu sesuai hasutan Bomjin sebelumnya men. Jadi sesaat sebelum sesi konseling lalu, Bomjin udah mencuci otak Byung-ho untuk bersaksi sesuai arahan dia. Nah, ngedenger keterangan Byung-ho itu, Okiwan sempat keheranan men. Walaupun akhirnya dia ngeluarin senyuman penuh makna. Sementara Hansu mulai nyeritain semua masa lalunya bareng Suah men. Mulai dari Suah yang tiba-tiba berubah kayak gak kenal dia, dan circle pertemanannya juga berubah. Suah jadi deket sama para murid-murid VIP, sedangkan Hansu masuk circle para berandalan bareng Junjae. Jadi di malam terjadinya pertarungan di atap sekolah, Hansu ini negor Junjae karena udah gak sefrekuensi lagi. Junjae sempat nyoba ngebujuk Hansu sih, tapi tangan Junjae langsung ditepis tuh sama Hansu, terus cabut dari situ. Siapa sangka, pas dia lagi jalan di lorong, lah kok dia ngeliat lampu ruang VIP masih nyala. Disamperin dia tuh. Dan itulah saat dimana Hansu mergokin Dek Suah yang mau dikeremus sama Gihon. Abis nahan kesakitan di kepalanya, Hansu mulai ngelanjutin lagi. Kejadian demi kejadian mulai kerasa nggak mengenakan tuh buat Suah. Mulai dari foto Suah sama Lee Tae-seok yang disebar di komunitas para murid, sampai pembulian dari Tera sama Yeri yang semakin menjadi-jadi men. Alhasil, Hansu yang udah gak tahan ngeliat Suah yang tersakiti, mutusin buat nungguin dia di tempat parkir rumahnya. Namun siapa sangka, perasaan Hansu seketika remuk men, ngeliat Suah diantar pulang sama Yu Yang-ki. Sampai gak lama, pas dia lagi jalan pulang, tanpa sengaja ngeliat di layar gedung ada foto Bomjin sama Yu Yang-ki men. Terus besoknya, Hansu sama Suah mulai debat kecil-kecilan tuh gara-gara semalam. Tapi begitu mereka inget janji masa lalu, seketika nuansa jadi melankolis men. Bahkan Suah akhirnya minta tolong Hansu buat ngantar sebuah amplop ke panti asuhan mereka, di mana isi amplop itu adalah berkas-berkas yang bisa nyelamatin Suah.
Hansu juga nyeritain kalau malam itu dia balik ke rumah Suah cuman buat pengen tahu apa isi amplop itu yang sebenarnya. Namun dia malah ngeliat Suah yang udah gak berdaya. Dan tepat di saat dia nyabut pisau, polisi tiba-tiba udah datang nangkep dia. Nah, dari sinilah Muyok akhirnya berhasil nyadarin Hansu kalau dia udah dijebak sama Bom Jin. Namun sayangnya, pas ngehubungin pihak panti terkait amplop tadi, ternyata pihak panti asuhan belum pernah menerimanya. Alhasil, pencarian amplop itu pun bakal dilanjutin besok. Dan untuk malam ini, Muyok pun menyusun sebuah rencana penjebakan buat Bom Jin sama Yu Yang-ki, men. Besoknya, Muyok ngejenguk Yeonjong yang akhirnya udah siuman di rumah sakit. Di sini, dia ngasih tahu perkembangan kasusnya, sekalian ngajak Yeonjong buat beresin nih kasus bareng-bareng, men. Di sisi lain, Soyeon ke panti asuhan ditemenin Jun-a demi nanyain soal amplop yang dikirim Hansu buat Suah. Namun amplop itu bener-bener belum nyampe ke panti asuhan, men. Dan pas udah mau balik, lah kok ada kurir yang lewat. Abis nanya-nanya bentar, kurir itu pun nyaranin mereka berdua buat nyari langsung ke kantor pos. Sementara itu, Muyok mulai ngejalanin rencananya nih, men. Dia mancing Yu Yang-ki lewat telepon untuk ketemuan dengan kasus Suah sebagai umpannya. Dan seperti yang udah dia duga, Yu Yang-ki pun ngirim SMS ke Muyok untuk ngobrol berdua di Museum Namgang. Tentu aja, Bom Jin juga tahu SMS itu dari hasil nyadap HP bapaknya, men. 형사 사건 범인을 그 애를 죽인 범인을 대답이나 해. Singkat cerita, Muyok akhirnya mulai ngobrol berdua nih sama Yu Yang-ki. Muyok mulai ngungkit-ngungkit soal Suah. Bahkan dia juga cerita kalau HP Yu Yang-ki udah disadap sama anaknya sendiri. Walaupun Yu Yang-ki juga penasaran dengan siapa pembunuh Suah, tapi dia nggak langsung percaya gitu aja tuh sama Muyok yang udah nuduh Bom Jin nyadap HP-nya. Sampai tiba-tiba si kampret Bom Jin nongol sesuai dugaan Muyok, men. Alhasil, 수아를 죽인 범인이 왔습니다. 지금 여기. bersambung. Detik-detik menuju akhir nih. Seepik apa sih endingnya? Bikin penasaran. Ya udahlah ya, tungguin kelanjutannya aja ya, men. Permen. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat daripada telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.